إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan fikih sholat, yaitu rukun-rukun sholat. Ya, sudah kita bahas rukun sholat dari yang pertama sampai yang ketujuh, ya, sampai yang ketujuh. Ya, ini sekarang kita lanjutkan ya yang ke-8, ya, rukun sholat yang ke-8. Yang rukun sholat disebutkan dalam matan ada 13. Ya, beliau mengatakan furuduha salasata asyara. Rukun sholat ada 13. Sekarang masuk yang ke-8. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala as-saminu, yang ke-8. Itu as-samin min arkanis sholah al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud, ya. Ini rukun sholat yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Arkanus sholah. Ini sekarang yang ke-8, al-julusu baina as-sajdatain, duduk di antara dua sujud. Kemudian di sini beliau menyatakan wasyartuhu, syaratnya atumakninatu, kemudian wa alla yutawwilahu, tidak boleh diperpanjang. Syaratnya syartuhu, syarat duduk, ya, itu atumakninah, tumakninatu. Kemudian yang kedua alla yutawwilahu, kemudian yang ketiga alla yaksida wairahu, rukun yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud, dan meskipun sholatnya sholat sunnah walau fin nafil. Syarat duduk di antara dua sujud syaratnya yang pertama adalah atumakninatu, yakinan, yaitu tumakninah secara yakin. Wa alla yutawwilahu walal i'tidal, tidak boleh diperpanjang. Duduk di antara dua sujud tidak boleh diperpanjang, diperlama, tidak pula i'tidal. Jadi artinya dua rukun ini i'tidal, ya, i'tidal yang bangkit dari ruku', i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud, ini disyariatkan untuk memisah saja. Jadi bukan maksudan lidzatihima. Sehingga i'tidal dan duduk di antara dua sujud ini dinamakan rukun apa? Qasir, rukun pendek, karena dia hanya memisah, ya. Nah, konsekuensinya kalau dia dihukumi sebagai rukun pendek, tidak boleh diperpanjang, ya. Tidak boleh diperpanjang. Misalnya i'tidal, kalau dia diperpanjang seukuran minimal Fatihah, ya, maka ini tidak
tidak boleh. Demikian pula duduk di antara dua sujud kalau dia diperpanjang sampai seukuran minimal tasyahud, ya. Kalau dia sengaja dan tahu hukumnya maka batal sholatnya, ya. Ini demikian. Jadi duduk di antara dua sujud dan i'tidal rukun pendek, sehingga nggak boleh diperpanjang. Tidak boleh diperpanjang menyamai minimal. Kalau i'tidal menyamai minimal Fatihah, kemudian kalau duduk di antara dua sujud menyamai minimal tasyahud. Di Busra al-Karim disebutkan waqtara kasiruna annahuma tawilani. Sebagian fuqaha Syafi'iyah berpendapat ini dua rukun ini rukun yang panjang. Artinya tidak mengapa kalau diperpanjang sebagaimana rukun yang lain, yaitu misalnya rukun lain berdiri itu panjang. Kemudian ya selain itu ya, yang pendek ini disebutkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Jadi agar duduk di antara dua sujud ini sah, maka syarat yang pertama tumakninah, yang kedua tidak boleh diperpanjang sampai menyamai, yaitu minimal rukun panjang yang sama dengan kondisi rukun tersebut. Yaitu kalau i'tidal yang sama dengan i'tidal qiyam, yaitu ketika baca Fatihah. Kemudian kalau duduk di antara dua sujud, rukun yang sama adalah yaitu tasyahud, sehingga tidak boleh menyamai minimal tasyahud. Syarat yang berikutnya yaitu wala yaqsida, yaitu tidaklah dia memaksudkan dengan mengangkat kepalanya wairahu wairo julus. Jadi ketika sujud pertama dia akan bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Ketika bangkit ini tidak boleh kemudian dia tidak sah, ya, tidak mencukupi kalau dia ketika bangkit memaksudkan selain untuk duduk. Nah, gambarnya bagaimana? Bisa dilihat di matan. Falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfihi. Kalau dia mengangkat kepalanya bangkit dari sujud pertama, ya, karena apa? Faza'an, misalnya kaget atau takut, min syai'in atas adanya sesuatu, dari adanya sesuatu, maka lam yakfihi, maka tidaklah mencukupi. Kenapa? Berarti dia yaksid waira al julus. Jadi dia bangkit dari sujud pertama itu bukan untuk duduk, tapi untuk menghindari misalnya ada binatang. Kita sujud ada binatang, dia langsung bangkit duduk. Ya, kenapa duduk? Ya karena dia kaget. Ya. Bukan maksud untuk duduk, tapi karena kaget. Berarti dia memaksudkan untuk menghindari sesuatu, bukan maksudkan duduk. Sehingga dia ketika itu kemudian dia duduk, maka tidaklah mencukupi. Ya, karena apa? Karena memaksudkan selain duduknya, memaksudkan selain duduk. Baik, kemudian sehingga tadi kalau dia ketika sujud pertama kemudian terkejut ada hewan atau apa, dia bangkit, maka nggak bisa langsung duduk di antara dua sujud. Terus bagaimana? Dia harus kembali sujud lagi untuk bangkit, memaksudkan untuk duduk. Nah, ini tentang apa? Duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Bahasa Nabi SAW pernah mengatakan pada seorang yang buruk sholatnya, ya, beliau mengatakan sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam keadaan sujud. Sumarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud sampai duduk dalam keadaan tumakninah. Nah, di sini ada kata-kata sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Ya, sehingga di sini apa? Menjadi dalil bahasanya duduk di antara dua sujud jadi disyaratkan adalah tumakninah. Disyaratkan tumakninah. Kemudian kita lanjutkan rukun yang ke 9, ya. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan at-tasi'u at-tasyahudu al-akhiru. Yang ke-9 at-tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir, tasyahud akhir ini jadi rukun sholat, berbeda dengan tasyahud pertama yang menjadi sunnah ab'ad, bukan rukun. Yang ke-9 yaitu at-tasyahud al-akhir.
at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir ini rukun. Kalau tidak dibaca berarti tidak sah. Kemudian tasyahud akhir ini bacaannya minimal bacaan ya. Aqaluhu ya, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, salamun alaika, salamun alaika ayuhan nabiyyu, ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini apa? Minimal tasyahud. Jadi aqal minimal sah tasyahud adalah at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini minimal sahnya. Sehingga kalau kurang dari ini tidak sah. Kalau lebih dari ini ada tambahan yang lain maka itu kesunahan. Ini tentang apa? Tasyahud akhir. Ya, di sini telah disebutkan ini kenapa dinamakan tasyahud. Ya, ini menamakan suatu dengan bagiannya. Ya, di situ ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah dengan sebagiannya. Nah, kemudian at-tahiyatu jamak dari tahiyah. Ya. Tahiyatu pengagungan, penghormatan adalah lillah, milik Allah. Yaitu mukhtasun bihi bitoriqil istiqaqi, ya, dengan ya dari sisi yang berhak. Kemudian salamun dengan tanwin. Ini kalau dihapus tidak mengapa karena tidak merubah makna. Jadi di sini salamun. Tidak ada alif lamnya, ini masih dibolehkan. Jadi dia salamun alaika ayuhan nabiyyu, ya. Salamun alaika. Ini keselamatan dari segala macam apa? Mara bahaya atau kekurangan penyakit. Kemudian salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan. Kemudian salamun alaina. Alaina di sini di Busra Al-Karim ditafsirkan al-hadirina min adamin wa malakin wa jinin. Keselamatan bagi kami yaitu yang hadir, itu berupa yang datang, yang hadir, yaitu berupa apa? Dari kalangan manusia ataupun malaikat dan jin. Wa ala ibadillahi sholihin, ini semua makhluk ya yang soleh, ya, jadi tidak terbatas pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena soleh min jami'il khalq, ya.
Yaitu yang soleh itu yang apa? Menunaikan kewajiban-kewajibannya, kemudian apa? Melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak hamba-hamba Allah. Ini wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian bersaksi ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga bisa. Kemudian ini ada syaratnya ya. Syarat dari tasyahudnya. Disebutkan di sini wa tustaratu muwalatuhu. Ya. Tasyahud ini disyaratkan itu yang pertama al-muwalah. Wa tustaratu tasyahud itu disyaratkan muwalah. Al-muwalah berkesinambungan. Jadi bacanya tidak boleh kemudian dibaca misalnya at-tahiyatulillah diam lama. Kemudian nanti salamun alaika ayun nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diam lagi. Nah, ini tidak boleh, harus terus berkesinambungan. Ini disyaratkan demikian. Kemudian yang kedua an yakuna bil arabiyah. Yaitu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Wistaratu wa tustaratu al-muwalatu. Disyaratkan muwalah dalam tadi tasyahud akhir. Sebagaimana bacaan Al-Fatihah juga disyaratkan apa? Muwalah. Wa an yakuna bil arabiyah, ya, dengan bahasa Arab. Jika tidak bisa di Busra Al-Karim disebutkan wa ila, maka diterjemahkan yang maksur saja. Yang diterjemahkan yang maksur saja, yang warid ya bacaannya. Kemudian syarat-syarat Al-Fatihah yang sudah pernah kita bahas ini juga menjadi nanti syarat di tasyahud, bacaan tasyahud. Kemudian disebutkan di Busra Al-Karim wa yajibu aidan idghamun nun fil lam fi alla ilaha illallah. Itu wajib. Kemudian lam dalam ra ya minar rahman. Jadi tadi wajib mengidghamkan nun dalam lam. Ini ya. Di asyhadu alla ini. Ini wajib idgham. Tidak boleh asyhadu an la. Ini enggak boleh. Harus asyhadu alla. Kemudian juga lam di ra. Lam di ra disebutkan di sini walam fi ra min rahman ya. Dari ar-rahman disebutkan wa qalu at-tahiyatulillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamul ain alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya. Kemudian dan idgham yang lain, dan idgham yang lain, itu yang ada idghamnya muhammadar rasulullah, nah, juga di idgham. Ini disyaratkan juga harus ada idghamnya, dibaca idghamnya. Nah, kita lihat di antara dalil mudasarinya. Tentang tasyahud akhir ya. Riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna idza sholaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qulna wa indal bahaqi wa tarukuni kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud assalamu ala Allah qabla ibadihi.
Ya, kami mengucapkan sebelum difardukan tasyahud yaitu assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril wa assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Falamman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai, aqbala alaina biwajhihi, menghadap kepada kami. Kemudian beliau mengatakan innallaha huwas salamu, sungguh Allah itu assalam. Fa idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul attahiyatu lillah. Ini adalah at-tahiyat atau tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, huwa salam maksudnya adalah assalam, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dari segala macam aib dan ketiadaan. Nanti disebutkan, sudah kita sebutkan apa lafadznya. Ini salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Disebutkan di sini lafadz ini diriwayatkan Asy-Syafi'i di Al-Um, kemudian juga Tirmidzi, ya, kemudian An-Nasa'i. Ada juga tasyahud yang lain, ada tambahan yaitu al-mubarakatus sholawatut thayyibat di antara at-tahiyatulillah ini. Ini bisa ditambahi, tapi ini enggak wajib. Sini at-tahiyatulillah di antara ini bisa ditambahi at-tahiyatul. Nah, ini bisa ditambahi at-tahiyatul mubarakatus, al mubarakatus sholawatut thayyibat. Nah, bisa ditambahi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, tapi ini yang hijau ini sunnah saja ya. Ini kalau tidak dibaca tidak mengapa. Ini ada, dan itu riwayat Ibnu Abbas demikian ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini tentang apa? Ini riwayat Ibnu Abbas yang ada al-mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, demikian ini untuk rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, yaitu bacaan tasyahud akhir. Baik, untuk yang rukun berikutnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.